Oke, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kita akan membuat tugas 1 struktur data ya. Yang pertama, perkenalkan saya Mardika Wulansari. Oke, dengan NIM saya 044 827 134. Oke. Nah, untuk yang pertama kita kerjakan dulu soal satunya. Soal 1 di sini adalah tentang buatkan jumlah deklarasi variabel dengan tipe data integer yang disebut jumlah baris. Oke. Soal 1. Oke, untuk soal 2. Deklarasi variabel dengan tipe data string, kalimat baru yang berisi deklarasi tipe data string. Oke, untuk soal 3. Deklarasi array 1 dimensi dengan nama 4 angka ya, dengan menggunakan program Java. Oke, kita juga udah pakai program Java sekarang ini ya. Soal 4. Di sini kita soal 4. Array 2 dimensi dengan nama alfabet dan tipe data string. Oke. Terus ini yang terakhir soal 5, kita deklarasi linked list dengan list angka. Oke, kita langsung lanjut ke materi aja, ke soalnya. Yang pertama kita import dulu java.util linked list. Fungsinya apa sih? Fungsinya ini tuh apa sih sebenarnya? Untuk java.util ini itu dia tuh kayak pustaka gitu, pustaka wajib. Nah, linked list ini itu dia list yang mau kita ambil buat sekarang gitu. Jadi kayak kenapa kok wajib? Kenapa kok kita mending pakai pustaka? Karena kalau misalkan nggak pakai pustaka itu malah repot nanti ke belakangnya. Oke, setelah itu kita tuliskan import Java linked list seperti yang udah dituliskan tadi. Lalu kemudian kita tuliskan public class deklarasi variabel. Kalau untuk di Java, angka besar kecil seperti ini itu fungsinya untuk spasi, sebagai spasi. Jadi kalau misalkan kita nulis deklarasi spasi variabel, maka kita tulisnya deklarasinya besar, lalu kemudian deklarasi variabelnya besar juga gitu ya. Nah, dari sini kita spasi ke bawah, lalu kita tulis public static void string arguments. Nah, untuk main ini sendiri dia main ya, jangan lupa. Nah, main ini sendiri artinya dia titik awal saat program ini dijalankan. Nah, kita pakai ini lagi. Oke, spasi. Baik. Untuk soal yang pertama, deklarasi variabel dengan tipe data integer. Deklarasi variabel dengan tipe data integer dengan tipe data yang bernama jumlah baris. Oke. Soal 1,
kita tuliskan di sini. Langsung aja, karena tadi datanya integer, mintanya integer. Nah, deklarasi variabelnya jumlah baris seperti ini ya. Nih. Nah, ini opsional sebenarnya, tapi kita butuh untuk mengecek apakah program ini bisa dijalankan atau enggak nanti. Tuliskan aja opsional di sini. Kita masukkan nilai awal misalkan ada 5 gitu. Berarti kita tulis di sini jumlah baris sama dengan 5. Gitu. Jumlah baris sama dengan 5. Nah, kalau misalkan mau diganti kayak gimana? Misalkan mau diganti 6, mau diganti 7, mau diganti 8, terserah, nggak masalah. Tuh. Oke. Kita nanti print outnya di belakang aja ya. Nah, untuk soal nomor 2 itu sendiri, di sini karena dia mintanya sebuah deklarasi variabel dengan tipe data string akan bernama kalimat baru yang berisi kata deklarasi tipe data string. Nah, karena di sini dia minta tipe data string, kita tulis aja langsung string gitu. String apa tadi? Kalimat baru dengan kalimat baru dengan deklarasi tipe data string gini ya. Jangan lupa dikasih titik koma. Oke, nanti kita bisa print di akhir aja. Oke, lalu kemudian untuk soal nomor 3 kan soal nomor 3 itu pendeklarasian array satu dimensi dengan nama 4 angka tipe data integer yang berisi 0, 7, 10, 20, 23 dan menggunakan bahasa Java. Nah, di sini kita pakai integer karena dia satu dimensi, diberi nama 4 angka. Kita beri kurung 1 gini karena artinya dia satu dimensi ya. Lalu kemudian sama dengan, jangan lupa kita tambahkan di sini 7, 10, 20, lalu 23. Nah, oke, untuk yang nomor 4 soal nomor 4 ini kita bikin matriks angka dengan matriks huruf dengan deklarasi variabelnya itu alfabet, tipe datanya string, terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Jadi 2 dimensi ya. Dan deklarasi tersebut pakai program Java. Oke. Nah, kita pakai integer. Kok integer? String. Nah, kok integer string? Karena tadi datanya string ya. String, nah alpha. Ini sih. Lalu kita masukkan lagi gini. P S N lalu W L B setelah itu
jangan. Oke. Setelah itu apa nih? FRE. F R terus E. Oke, jangan lupa diberikan koma. Nah ini kemudian soal nomor 4, soal nomor 5. Dibuatlah deklarasi linked list dengan nama list angka yang memiliki list 10, 26, 08, 23, 24, dan 16. Oke, kita pakai linked list. Nah, ini linked list ya. Dengan tipe datanya integer. Nah, tipe datanya kita pakai integer di sini. List angka. List koma. Nah, di sini list kita masuk ke list angka masing-masing. Kita pakai add ya di sini fungsinya. Add itu untuk menambah angka. 26, jangan lupa kasih titik koma. List angka. Kita pakai 8, tidak pakai 0 karena kalau misalkan kita tambah 0 nanti bisa error. Kita pakai terus yang ini list angka add 23, lalu list angka 24, list angka 16. Oke. Nah, terus karena udah, berarti kita sekarang bikin eksekusi untuk sistem printout-nya. Sistem, kita ketik untuk sistem out. Print. Untuk yang pertama tadi soal nomor 1, jangan lupa disimpan dulu ya. Tadi belum disimpan sih. Untuk soal nomor 1, kita tadi pakainya apa tadi ya? Oh ya, jumlah baris. Sistem printout jumlah baris kita tulis di sini dulu. Jumlah baris titik 2 terus ditambah sama jumlah baris. Nah, nanti dia bisa auto ke generate sendiri sih. Kecilan aja nih. Nah, ini biar kelihatan agak panjang. Oke. Terus di sini ini untuk soal nomor 1, terus habis sistem out print in. Nah, ini kita pakai yang tadi soal nomor 2, kalimat baru. Caranya sama ya. Kalimat baru jangan lupa pakai ini ditambah sama nanti kita panggil variabelnya. Di sini kan variabelnya kalimat baru, kita panggil di sini kalimat baru. Oke, untuk yang nomor 3 ini agak lebih tricky karena dia ada sistem 4 angka di sini. Di bendera titik. Nah, sini karena ada 4 angka. Oke. Sistem out. Oke. Kita tulis di sini 4 angka ya. Titik 2
Nah, oh iya, kita ngambil spasi di sini biar kelihatan agak rapi. Lalu jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita tambahkan for ini ya, agak fungsinya di sini. Integer, lalu angka, titik 2, 4. Nah, di sini sistem angka. Nah, angka plus ini. Ini artinya untuk for each loop, jadi nanti dia cetak isi 4 angka yang ini dengan satu persatu itu fungsinya. Jadi 4 angka, lalu angkanya kita cetak satu persatu dengan menggunakan for each loop ini ya. Untuk yang nomor 4 kita pakai array alfabet sama, kita tetap pakai for each loop juga. Cuman bedanya di sini karena string. Bentar, iya benar. Jadi kita agak tricky kalau misalkan untuk mau ngeprint untuk yang 1 dimensi, 2 dimensi gini. Nggak bisa langsung, kalau yang tadi kan enak tuh. Bisa langsung di print gitu aja. Kalau untuk yang sistem 4 tapi 1 dimensi sama 2 dimensi kita harus pakai for each lah. Array alfabet seperti biasa, ini masih untuk ya itu untuk kalimat yang kita tampilkan di pertama array alfabet titik 2, jangan lupa pakai spasi, lalu kita tambahkan di bawah for each loop-nya, for each untuk setiap yang i sama dengan 0, dengan i kurang dari alfabet lain j sama dengan 0 titik koma j kurang dari alfabet ini. Ini codingan untuk mencetak array 2 dimensi. Nah, ini ya. Kalau yang tadi itu 1 dimensi, yang ini untuk 2 dimensi. Oke. Bentar, ini kok merah ya? Dibenerin dulu.
kayaknya nggak ada masalah juga. Lalu untuk yang ini terakhir soal nomor 5, untuk mencetak soal nomor 5, system out, print in, thing list. Ditambah sama simple kayak tadi, kita langsung kayak tambahkan aja list angka gitu. Nah, oke, dan kita mencetaknya kayak 26, 8, 24, 16 kayak gitu. Oke, ini udah selesai semua, kita simpan, jangan lupa. Lalu kemudian kita run pakai F5 ya. F5 nggak bisa, baik kita run pakai sini aja. Ada yang error. Sepertinya ini ada yang error, jadi kita benerkan dulu errornya di mana ya. Sebentar. Oke. Kita betulkan dulu errornya di mana. Nah, kayaknya ini di sini harus pakai titik koma. Lalu di sini nih kayaknya tadi nggak pakai len, terus di sini kita pakai alfabet. Udah, masih error? Oh enggak, udah, kayaknya udah bisa. Coba kita run lagi ya. Dan nggak bisa tetap. Aduh, yang mana lagi nih yang error? Ini kayaknya masih ada error di atas nih. Bentar. Oke, yang ini tadi kayaknya ada yang error. Bentar, ini error ya. Ini kita ganti dulu link list. Nah, ini udah aman. Coba lagi. Sama satu lagi tadi yang error ada di. Kita run dulu deh. Bisa nggak ya? Tentu saja tidak bisa. Yang error lagi. Ini harus gede nih. Ini juga harus gede. Oke, ya kan? Nah, seperti yang udah dibilang tadi kan, kalau misalkan spasi, ininya harus besar. Kalau misalkan kecil, dia nggak bisa. Oke, kita run lagi. Nggak bisa, sebentar. Ini kayaknya ada yang error lagi. Kenapa kok nggak bisa di-run? Oke, udah ketemu salahnya di mana. Jadi di sini kita kan pakai deklarasi variabel, ini nggak bisa nih, harus pakai ini. Kita tulisnya harusnya tugas 1 struktur sesuai sama nama ininya ya, nama di atas ini ya. Kalau enggak nanti nggak jalan, dianggap undefined. Struktur data, ya ini baru hijau. Kita save dulu, terus kita rerun again. Kita running lagi ya. Oke, nggak bisa lagi, ini gimana? Nggak bisa lagi puyeng nih. Maaf ya ibu, biasa nggak pernah ngoding pakai ini. Oke, kita selesaiin dulu. Oke, kita dari sini udah langsung bisa di running lagi aja ya. Harusnya oke. Nah, ya oke. Jadi di sini ini ada jumlah baris, kayak yang tadi soal nomor 1, deklarasi variabel. Di sini udah kebukti kalau misalkan dia udah bisa dipakai ya. Ada kalimat nomor ini untuk soal nomor 2, kalimat baru deklarasi tipe data string yang tadi. 4 angka, di sini integer 4 angka, ditulis begini aja, dia keluarnya 7, 10, 20, sama 23. Stringnya alfabet, dia keluarnya seperti ini. Lalu kemudian untuk, ini tadi satu dimensi ya? Ini satu dimensi, ini tuh dalam bentuk baris dan kolom, PSN, WLB, dan FRE. Lalu kemudian yang terakhir ini link list dengan sistem biasa ya. Dengan list angka biasa, dia bisa dilihat keluarnya seperti ini. Oke, mungkin sampai sini aja dulu rekamannya. Terima kasih.